Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sya wad-dharra wa zulzil hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Shadaqallahu al-ayat Al-Baqarah ayat 214. Ini hasil penceramah Ustaz Dase, bagaimana dia menerangkan ayat ini begitu gamblang lugas dan intinya untuk menambah akidah kita, keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang dengan turunnya ta'un wabah corona ini satu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah tergolong kepada 3 fase diberi musibah ini. 1, kekafiran yang abadi, kemunafikan yang terus berjalan, dan keimanan yang menambah bagi orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap menjadi manusia yang takwa, menjadi manusia pilihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa saja, yaitu orang yang pasti ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang mengerjakan sunnah Rasul, itulah ahli sunnah wal jamaah. Dia dijamin dan oleh Rasul dan Allahnya untuk masuk ke surga. Barang siapa yang berikhtiar, berkasab sesuai dengan anjuran Allah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang saya cintai, satu ayat ini betul-betul masuk hati yang dalam. Sementara orang kadang baru bersedekah sedikit saja sudah bangga, merasa dirinya akan masuk surga. Baru bisa umroh, baru bisa haji saja sudah bangga, seolah-olah dirinya paling alim, paling beriman, selalu mencaci, mencibir pada orang-orang yang belum melaksanakannya, atau menganggap orang lain tidak beriman sama sekali. Kadang ujian manusia beriman itu oleh Rasul sudah digambarkan. Ada tipis, ada kandang. Ada kekurangan, ada kelebihan iman itu. Kadang kurang, kadang lebih. Kita kalau lagi berlebih jangan sok suci. Ada juga kadang-kadang bertausiah, bergebu-gebu, tapi merusak orang lain dengan cacian-cacian yang tidak jelek, yang tidak baik. Contoh dulu, ada teman saya, rambutnya gondrong, penuh tato. Dia baru berjumatan bareng karena saya rumahnya dekat masjid. Jadi ikut. Pas dia dekat saya dan mendengar ceramah Ustadz itu langsung ceramah dengan tegas.
Barang siapa yang suka mabuk, pinar neraka. Apalagi rambutnya menyerupai wanita panjang, pakai anting, ditolak tobatnya. Wah, itu bisa. Sampai teman saya itu panas kupingnya, merah pipinya, dan hingga tidak tamat untuk berjamaah sholat Jumat dan keluar berbisik kepada saya, aduh tekuat yang nampilin kajengan. Itulah. Nah itu jangan seperti itu. Jadi menyampaikan, mengajak, menyeru kebaikan juga harus dengan akhlakul karimah. Ini satu ayat ini Allah menegur kita, am hasibtum an tadkhulul jannah. Nah, orang teh, apakah kita itu udah merasakan masuk surga? Padahal belum datang satu ujian kepada kita ini seperti ujian kepada manusia sebelum kita. Masalul ladina khalau min qablikum. Itulah Allah berfirman, menegur kita supaya kita juga jangan sombong, jangan angkuh bila mana kita bisa sebagian mengamalkan amal soleh. Ya. Padahal Allah menanyakan apakah sudah datang ujian kepada kita sehingga kita mampu punya pendirian mau masuk surga. Nah, jadi manusia yang beriman ini dalam masa corona ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian, cobaan, penyakit wabah. Nah, maka di sini ada orang-orang kafir Jabariyah, orang-orang ahli bid'ah Qadariyah. Dia seolah-olah ini urusan Allah. Manusia tidak perlu berikhtiar, itu salah. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu mewajibkan untuk kasab, untuk berikhtiar. Nah, ada juga golongan Qadariyah seolah-olah yakin kalau tidak mengerjakan ini kita akan mati. Jangan begitu pula. Ujian dari Allah bukan begitu, tapi kita harus berikhtiar, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena penyakit datang, kerusakan datang ke muka bumi ini diundang oleh manusia. Siapa yang mengundangnya? Para pelaku maksiat, para pelaku penjolim, para pengkhianat bangsa, para koruptor, pemimpin yang tidak adil. Itu yang mengundang kerusakan ujian ini. Nah, ya, itu yang harus kita pikirkan. Maka dalam menyikapi musibah ini, kita bertawakal kepada Allah. Dan kita introspeksi. Ini ada teguran dari Allah. Apa yang ada di diri kita ini, apakah kekurangan? Atau kita terus berbiasa maksiat? Biasa main karaoke, main korepke. Biasa mengganggu orang, biasa main ngadu moncang, ngadu mancang. Biasa ngadu ayam, kita terus ngadu ayam. Biasa kita minum peletok, ya itu. Nah, masih ada celah untuk bertobat, mati berintrospeksi. Mari bermawas diri. Kita manusia tidak luput dari kesalahan, kecuali kita harus cepat pasrah, sadar untuk bertobat. Nah, sampai manusia dulu, ini kan asbabun nuzulnya Kanjeng Rasul sama para sahabat udah lelah menghadapi ujian, menghadapi cobaan dari Allah, sehingga menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman sama Kanjeng Rasulullah SAW itu, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Maka Allah menjawab, inna nasrullahi qarib. Allah menjawab, pertolongan itu Allah dekat sekali. Tapi siapa yang akan ditolong? Intan surullah yansurkum. Dialah yang membela agama Allah,
yang akan mendapat pertolongan. Karena ujian ini bagi orang yang beriman, bagi orang yang bertakwa. Yang munafik, yang kafir bukan ujian. Mereka akan tetap dalam kemunafikannya. Mereka akan tetap dalam kekafirannya. Tapi bagi orang-orang yang takwa, orang-orang yang menginginkan mardotilah, ini jawabannya. Jadi barang siapa yang menolong kepada agama Allah, dinullah, mereka orang-orang yang mendapat pertolongan dari Allah. Insya Allah bulan Mei mudah-mudahan sesuai dalam sunnah Ahmad bahwa kalau wabah ini ada tandanya nanti di bulan Mei, bintang di waktu pagi diupuk di pas subuh atau janari atau maju ke pagi cerah bintangnya, insya Allah berarti manusia udah banyak yang bertobat dan Allah akan mengangkat wabah itu. Dalam hadis gamblang sekali bulan Mei itu, awal-awal Mei, ya mudah-mudahan orang mudik bisa mudik pada sehat semua dan lenyap sudah. Ini mudah sebetulnya menguji ini. Tinggal pemimpin buktikan sebagai imam, sebagai khalifah yang adil. Jangan jumawa, jangan sombong. Ini kan ulah kesombongan. Allah menguji. Presiden kita pernah bicara, uang di luar negeri ada ribuan US dollar. Bisa menggaji pengangguran, bisa membantu ibu belanja ke pasar. Bukti Allah memberi ujian ini. Jangan sombong, jangan takabur. Itu janji, ditulis oleh malaikat dan Allahnya. Kalau tidak terbukti apa? Ekonomi kita ini ngeri sekali saudara-saudara. Mari kita bertawakal kepada Allah. Karena Allah akan menguji kita dengan kelaparan, dengan kurangnya buah-buahan, dengan rasa takut. Akan diuji keimanan kita, ya. Maka kita selalu bertawakal kepada Allah. Itu satu-satunya. Tobat-tobatan nasuha. Tobat semuanya. Pak Wali Kota, Pak RT, Pak RW, Pak Gubernur, Pak Presiden, mari kita tobat bersama-sama. Mengakui kesalahan kita. Apakah kita diri ini pernah mendolomi kepada masyarakat? Ada hak rakyat dimakan oleh kita. Sementara kita makan enak-enak, rakyat menderita. Harusnya pemimpin itu nangis, tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur melihat masyarakatnya. Kalau sudah tidak mampu, angkat tangan berhenti. Kasihkan kepada yang ahlinya. Yang bisa mengurus negara ini. Itulah yang adil. Yang dipaksakan dengan kesombongan dan keangkuhan. Mari berintrospeksi untuk semua. Saya tidak menyalahkan orang lain. Tapi semua juga manusia itu adalah makhluk yang pendosa. Mari kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mencabut wabah ini. Cepat Allah Subhanahu mengganti dengan keberkahan, dengan maghfirah, dengan rahmatnya untuk hidup kita ba'datun thayyibatun waruban wa ghafur. Bila ada perkataan saya yang salah, itu dari hati saya, mohon maaf. Dan bila ada perkataan yang baik, mungkin ini dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa inna min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.